Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel Master Pendidikan, channel referensi dunia pendidikan untuk menjadikan pendidikan Indonesia unggul di kancah dunia. Halo Sobat Master Pendidikan, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali via virtual di channel Master Pendidikan, channel yang menjadi referensi dunia pendidikan. Sobat Master Pendidikan, bahasa saat ini agak sedikit sensitif ya, karena kita akan membahas tentang gaji PNS, gaji P3K, serta berapa besaran yang ketika Sobat Master Pendidikan itu lolos menjadi CPNS, serta gaji dari guru honorer. Ya, tentu ini bukan rahasia pribadi ya, karena ini jabatan publik dan juga ini diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang mengatur itu nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negara sipil, serta di PP nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Sobat Master Pendidikan sudah tahu atau belum berapa besaran yang nanti akan didapatkan ketika Sobat Master Pendidikan lulus CPNS ataupun P3K? Tentu 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir 2019, 2020, 2021 kita melewati atau mengikuti yang namanya seleksi tes CPNS ya. Kemudian saat ini di tahun 2021 ada seleksi P3K. Nah, Sobat Master Pendidikan, jika belum tahu, ini dia besaran yang akan didapatkan ketika Sobat Master Pendidikan menjadi PNS ataupun P3K. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Berikut rincian gaji pegawai negeri sipil. Terdapat 4 golongan, masing-masing golongan itu ada 4 ruangan. Jika Sobat Master Pendidikan merintis PNS dari lulusan SD atau SMP, maka Sobat Master Pendidikan ada di golongan 1. Golongan 1A itu mendapatkan gaji 1.560.800 sampai 2.335.800. Untuk golongan 1B dari mulai 1.704.500 sampai 2.472.900. Golongan 1C 1.776.600 sampai 2.557.500. Untuk golongan 1D 1.851.800 sampai 2.686.500. Jika Sobat Master Pendidikan merintis PNS atau masuk PNS itu di lulusan SMA atau sederajat, maka akan masuk gelombang 2. Gelombang 2A itu sekitar 2.022.200 sampai 3.373.600. Golongan 2B 2.688.500 sampai 4.415.600. Golongan 3C 2.802.300 sampai 4.602.400. Golongan D 2.920.800 sampai 4.797.097. Kemudian jika Master Pendidikan itu lulusan S1 atau S3 itu akan otomatis langsung masuk ke golongan 3. Golongan 3A itu akan mendapatkan gaji sebesar 2.579.400 sampai 4.236.400. Golongan 3B 2.688.500 sampai ke 4.415.600. Golongan 3C 2.802.300 sampai 4.006.200. Untuk golongan 3D 2.920.800 sampai 4.797.000. Untuk golongan 4 biasanya itu untuk kenaikan gaji berkala. Bagaimana untuk kenaikan gaji berkala? Itu ada syarat dan ketentuan berlaku.
Jika sobat masa pendidikan ada di golongan 4A, itu akan mendapatkan gaji 3.044.300 sampai 5 juta. Golongan 4B 3.173.100 sampai 5.211.500. Untuk golongan 4C dari 3.307.300 sampai 5.439.900. Untuk gelombang 4D dari 3.447.200 sampai 5.661.700. Untuk golongan 4E dari 3.593.100 sampai 5.900.100. Dan apa saja tunjangan yang akan didapatkan oleh PNS? Pertama, gaji, kemudian tunjangan dan fasilitas cuti. Yang kedua, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang ketiga, perlindungan pengembangan kompetensi. Bagi sobat master pendidikan yang masuk ke P3K, lulus P3K berdasarkan peraturan presiden atau Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, itu dibagi ke dalam 17 golongan. Golongan P3K yang pertama itu akan mendapatkan gaji 1.794.900 sampai 2.686.200. P3K gelombang 2 itu akan mendapatkan gaji sebesar 1.960.200 sampai 2.843.900. P3K gelombang 3 2.043.200 sampai 2.964.200. Untuk P3K gelombang 4 dari 2.129.500 sampai 3.089.600. Untuk P3K gelombang 5 dari 2.325.600 sampai 3.879.700 dan seterusnya sampai ke P3K gelombang 17, yakni akan mendapatkan gaji sebesar 4.132.200 sampai ke 6.780.500. Dan apa saja tunjangan yang akan didapatkan oleh P3K berdasarkan peraturan yang tadi disebutkan, peraturan presiden pasal 4 itu akan mendapatkan tunjangan keluarga, yang kedua tunjangan pangan, yang ketiga tunjangan jabatan struktural, yang keempat tunjangan jabatan fungsional, yang terakhir ada tunjangan dan lain-lain. Sobat masa pendidikan, untuk besarannya yaitu sama saja yang berlaku dengan pegawai negeri sipil, tetapi perbedaannya adalah untuk P3K itu tidak ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Itulah besaran gaji yang akan diterima oleh PNS dan P3K berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, itu dia sobat masa pendidikan ya, besaran ya gaji PNS dan P3K. Tentu ini menjadi motivasi untuk kita semuanya, karena bisa jadi ya kemajuan atau keunggulan dari satu pendidikan satu negara itu sebanding lurus dengan meningkatnya kesejahteraan. Dan juga ini perlu didiskusikan ya untuk kita semuanya. Apakah kalau kesejahteraan bagus itu kualitas pendidikan akan bagus, ataupun seperti apa? Itu perlu didiskusikan di lain waktu ya. Sobat masa pendidikan yang mengikuti seleksi tes CPNS kemudian P3K, saya doakan hasil sesuai harapan ya. Nah, untuk guru honorer gimana? Guru honorer itu untuk gaji atau honornya itu dikembalikan lagi kepada kemampuan dari sekolahnya itu sendiri, ataupun dari yayasannya itu sendiri, ataupun dari instansi yang terkait di mana guru honorer itu mengajar. Tapi untuk bocoran ya, untuk bocoran berapa guru honorer gajinya dari sekian sampai sekian itu cari aja sendiri ya pendapatan guru honorer untuk saat ini di Indonesia. Sobat masa pendidikan, itu dia bahasan sensitif untuk saat ini ya. Tentu ini menjadi sekali lagi motivasi untuk kita semuanya, tentunya untuk meningkatkan pendidikan Indonesia atau menjadikan pendidikan Indonesia unggul di mata dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.